Shalom guys, jumpa lagi bersama saya Patrick Smith di channel saya. Di video kali ini saya mau menunjukkan kepada kalian satu cuplikan pertanyaan. Ini sih sudah lebih ke pengejekan sih, tentang Yesus Kristus dari seorang ibu-ibu berkerudung yang bertanya yang sangat amat nyeleneh. Coba kalian nonton. Kalau memang Yesus itu Tuhan, kenapa kok datang belakangan? Terus Tuhannya Nabi Adam sampai Adam Idris Nuh Soleh sampai Nabi ke-23 itu siapa Tuhannya? Memang cul-culan ngadep dewe. Ngerti mas saya? Kalau memang Yesus itu Tuhan, kenapa datang belakangan dan nggak pakai baju lagi? Ngerti maksud saya? Mestinya kalau Yesus itu Tuhan, itu datang duluan dong. Kenapa kok duluan Nabi Adam? Ya. Terus Yesus dianggap Tuhan alasannya karena nggak punya bapak. Nabi Adam lebih berhak nggak punya bapak dan ibu dong. Iya Bu. Iya. Siapa sih yang menganggap Yesus Tuhan karena nggak punya bapak? Kristen nggak pernah percaya seperti itu. Tapi di sini saya akan coba jelaskan ya sebenarnya kenapa kita percaya Yesus Tuhan. Itu bukan karena tentang kedatangannya kapan sebenarnya, tapi ada prinsip yang perlu diketahui. Kenapa Yesus dianggap sebagai Tuhan oleh orang Kristen? Dalam ajaran Kristen, Yesus itu bukan hanya manusia yang lahir di dunia pada waktu tertentu, tidak. Tapi dia dianggap pertama-tama sebagai firman Allah yang kekal. Yesus adalah firman yang kekal, logos, yang telah ada sejak semula. Ini jelas dalam Yohanes 1 ayat 1-3, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Hal ini menunjukkan bahwa Yesus Kristus telah ada sejak semula, sejak permulaan, jauh sebelum kelahirannya di dunia sebagai manusia. Dalam konsep ini, Yesus tidak datang belakangan, melainkan ia sudah ada sejak kekekalan bersama Allah Bapa. Kelahiran Yesus di dunia atau inkarnasi adalah momen ketika firman Allah yang kekal mengambil rupa manusia, tapi eksistensinya sebagai Allah sudah ada sejak awal. Berbicara mengenai inkarnasi, Tuhan menjadi manusia. Menurut kita, orang Kristen, Tuhan yang Maha Kuasa memilih untuk datang ke dunia dalam rupa manusia melalui Yesus Kristus. Inkarnasi ini terjadi pada momen tertentu memang dalam sejarah, yaitu sekitar 2000 tahun yang lalu di Israel. Namun hal ini nggak berarti bahwa sebelum Yesus lahir, Allah nggak ada. Tapi kelahiran Yesus sebagai manusia adalah bagian dari rencana keselamatan yang sudah dirancang oleh Allah sejak semula. Firman Allah menjadi manusia untuk menunjukkan jalan keselamatan kepada umat manusia. Sebagaimana dijelaskan dalam Yohanes pertama ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ini adalah salah satu momen yang paling penting dalam sejarah keselamatan menurut Alkitab. Tapi bukan berarti bahwa Allah itu nggak ada sebelum peristiwa ini ya. Dalam iman Kristen, Allah selalu ada dan aktif dalam sejarah manusia sejak penciptaan. Dan Yesus adalah pribadi kedua, Allah Tritunggal. Ya, Bapa, Anak, Roh Kudus. Kristus adalah anak. Kalian harus mengerti tentang Allah Tritunggal. Satu Tuhan, tiga pribadi. Ya, Tuhan dipahami sebagai satu dalam esensinya, tapi terdiri dari tiga pribadi yang kekal, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketiganya adalah satu hakikat. Satu Tuhan yang sama, tapi memiliki pribadi yang berbeda dengan peran yang berbeda. Karena itu, ketika Yesus lahir di dunia ini, itu bukanlah kelahiran Tuhan yang baru, tapi kelahiran dari anak Allah dalam rupa manusia. Dalam Matius 28 ayat 19, Yesus sendiri menyatakan konsep Trinitas ini dengan mengatakan, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus." Jadi dalam konsep ini, Tuhan tidak berubah sebelum atau sesudah Yesus lahir. Yesus adalah pribadi kedua Allah Tritunggal, dan kelahirannya di dunia adalah manifestasi khusus untuk menyelamatkan manusia. Dalam Alkitab, Tuhan sudah aktif dan terus menyatakan diri sejak zaman penciptaan hingga zaman para nabi di Perjanjian Lama. Banyak kisah dalam Alkitab yang menunjukkan tindakan Allah dalam sejarah. Misalnya lewat para nabi, ya, Musa dan Raja Daud juga ada, dan juga para nabi lainnya. Jadi Tuhan tidak diam atau tidak ada sebelum kelahiran Yesus. Bahkan dalam Perjanjian Lama ada nubuatan-nubuatan yang merujuk pada kedatangan Mesias atau Yesus sebagai bagian dari rencana keselamatan. Salah satu nubuatan yang paling terkenal adalah dari Nabi Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita,
seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nubuat ini menunjukkan bahwa kedatangan Yesus telah direncanakan jauh sebelum kelahirannya. Jadi Bu, menurut kami orang Kristen, Yesus Kristus adalah firman Allah yang kekal dan tidak datang belakangan. Kelahirannya sebagai manusia adalah bagian dari rencana penyelamatan Tuhan, tetapi eksistensinya sebagai Allah sudah ada sejak kekekalan. Sebelum Yesus lahir sebagai manusia, Allah Tritunggal terus bekerja dalam sejarah. Secara aktif bisa dibaca dalam Perjanjian Lama di Alkitab. Tapi kemudian demi keselamatan manusia yang berdosa, Allah pribadi kedua datang menjadi manusia, menjadi Yesus Kristus. Oke? Dengan demikian, Yesus adalah Tuhan yang telah ada sejak semula, dan kelahirannya di dunia adalah perwujudan kasih Allah bagi umat manusia. Teman-teman, sekian video saya. Biarlah kiranya video ini bisa memberkati teman-teman sekalian. Terpujilah Tuhan. Terima kasih.